Selamat datang di video tutorial cara melakukan pencarian jurnal di portal Jurnal Emerald. Melalui video ini, kita akan belajar mengenai cara efektif dalam mencari dan menggunakan informasi pada portal Jurnal Emerald untuk mendukung aktivitas perkuliahan maupun penelitian. Pernahkah kalian merasa kesulitan pada saat mencari jurnal, buku, bahan, atau sumber bacaan pada saat kalian mengerjakan tugas kuliah? Oleh karena itu, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pencarian jurnal yang efektif di portal Jurnal Emerald. Di sini, saya akan coba untuk memberikan contoh keyword yang nantinya akan saya cari. Misalnya saya telah menyiapkan keyword yaitu digital resources dan juga digital reading untuk mengetahui informasi yang dapat kita temukan dari kedua keyword yang telah disiapkan tadi. Jadi, kira-kira informasi seperti apa sih yang dapat kita temukan yang sesuai dengan keyword digital resources dan digital reading? Untuk itu, saya akan coba untuk mempraktikkan pencarian temu balik informasi pada portal Jurnal Emerald. Pertama, kita mengunjungi terlebih dahulu portal sistem akademi universitas. Di sini saya sudah memasuki portal sistem akademi universitas saya. Kemudian kita pergi ke jurnal yang dilanggan oleh universitas. Ini sebenarnya nanti bisa disesuaikan dengan portal jurnal yang dilanggan universitas kalian masing-masing ya teman-teman. Apabila tidak ada, teman-teman bisa langsung mengunjungi websitenya Jurnal Emerald. Nah ini, kita bisa mengunjungi langsung websitenya Jurnal Emerald. Nah, kita akan terlihat seperti itu. Baik, jika mengunjungi dari portal sistem akademi, kita langsung masuk saja ke pilihan Jurnal Emerald Insight. Nah, ini kita sudah masuk ke laman pertama dari Jurnal Emerald. Setelah memasuki portal Jurnal Emerald, tampilan pertama yang dapat kita lihat adalah fitur search box atau kolom pencarian yang terdapat pada bagian tengah halaman. Kemudian kita bisa melihat di bagian atas ini ada browse, kemudian ada produk-produk yang terdapat di Emerald, kemudian ada menu register dan juga menu login. Nah, di sini saya akan langsung saja memasukkan kata kunci yang tadi sudah saya siapkan, yaitu digital reading. Jadi kita akan langsung melakukan penelusuran informasi melalui Jurnal Emerald dengan mengklik tombol search atau bisa langsung klik enter. Nah, di sini sudah ditampilkan hasilnya. Hasil yang ditemukan melebihi dari 40.000 hasil. Di dalam portal Jurnal Emerald ini terdapat banyak sekali fasilitas yang ditampilkan. Contohnya yang pertama adalah Access. Jadi, Access ini merupakan suatu aplikasi yang terdapat dalam suatu portal jurnal, biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu Only Open Access dan juga Only Content I Have Access to. Untuk Only Open Access ini merupakan akses terbuka, di mana artinya semua pengguna dapat mengaksesnya. Sedangkan untuk yang Only Content I Have Access to, berarti hanya pengguna tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Kemudian di bawahnya sini adalah fitur year. Jadi, fasilitas ini memberikan rentang waktu tertentu dalam menampilkan hasil penelusuran informasi, dan apabila pengguna hanya ingin di rentang waktu beberapa tahun saja, bisa dapat mengeklik icon-icon yang ada di sebelah sini. Jadi kalau ingin melakukan pencarian seminggu terakhir bisa mengklik yang ini, kemudian sebulan terakhir yang ini, lalu 3 bulan terakhir yang ini, 6 bulan terakhir yang ini, 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir yang ini, dan bisa juga untuk semua rentang waktu gitu. Terus di bawah sini juga ada kolom untuk menspesifikkan kira-kira pengguna ingin mencari sumber bacaan dari tahun berapa hingga tahun berapa. Kemudian ada content type. Jadi content type ini merupakan penggolongan jenis dari hasil penelusuran. Jadi nanti ini tuh merupakan bentuk penelusuran yang akan ditampilkan ingin seperti apa gitu. Ini untuk yang pertama ada article, kemudian ada book part, ada early site article, kemudian ada case study, ada expert briefing, dan juga executive summary. Lalu di sini ada fitur best first. Jadi fitur best first ini merupakan peringkat konten terbaik menurut sistem Emerald Insight dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan apabila ingin melihat
10, 20, atau 50 hasil terbaik dengan mengeklik angka yang ada di sini. Jadi nanti di sini bisa terlihat, di sini merupakan 10 hasil terbaik yang dicarikan. Kemudian jika ingin mengeklik 20 hasil terbaik, bisa langsung mengeklik dan nanti akan ditampilkan 20 hasil terbaik dari keyword yang dicari. Ada juga fitur autocomplete yang merupakan saran atau subjek yang muncul ketika pengguna mulai mengetikkan keyword di search box yang telah disediakan. Contohnya di sini saya akan mencoba mengetikkan kembali digital resources. Nah, di sini baru saya ketikkan digital saja, sudah langsung ada beberapa saran yang ditampilkan. Kemudian di samping kolom pencarian terdapat fitur Advanced Search. Jadi Advanced Search ini merupakan model pencarian atau penelusuran informasi yang telah disediakan oleh sistem dengan lebih spesifik untuk memasukkan keyword sehingga hasil yang ditemukan nanti bisa lebih sedikit dan diharapkan lebih spesifik. Nah, di dalam Advanced Search ini terdapat fitur Boolean Search. Jadi, Boolean Search atau Boolean Operator ini merupakan model pencarian informasi yang dapat menambahkan kata tambahan dalam keyword seperti perintah and, or, dan juga not. Apabila kita kembali ke halaman hasil pencarian yang tadi, di sini terlihat ada fasilitas View Summary and Detail. Jadi, fasilitas ini itu memungkinkan pengguna untuk melihat-lihat hasil dari penelusuran informasi yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi, apabila saya mengeklik ini, nanti akan terlihat di sini ada abstrak dari hasil pencarian ini, kemudian ada purpose, ada detailsnya, ada keywords juga, ada doi, kemudian di sini ada sedikit gambaran dari hasil pencarian. Kemudian pada bagian sebelah sini terlihat ada opsi penampil file. Jadi apakah ingin ditampilkan secara HTML atau secara PDF. Jadi kalau untuk HTML ini nanti pengguna akan diarahkan ke halaman hasil informasinya. Seperti ini. Kemudian apabila tadi pengguna memilih yang PDF, maka pengguna dapat menyimpan atau mendownload file dari hasil penelusuran informasi. Jadi ketika diklik nanti akan menampilkan versi utuh dari informasi yang tadi sudah dicari. Seperti ini. Nah, jadi apabila ingin mendownload file informasinya, pengguna dapat mengklik icon download. Kemudian untuk menemukan informasi yang diinginkan dan lebih spesifik, maka diperlukan kreativitas untuk mengembangkan keyword yang akan dimasukkan pada search box. Dan kali ini saya akan mencoba mengembangkan keyword yang tadi sudah saya siapkan, yaitu digital resources dan juga digital reading menjadi keyword digital reading and resources. Kemudian pada menu basic search ini, saya akan langsung mencoba memasukkan keyword yang tadi sudah saya kembangkan, yaitu digital reading and resources. Nah, di sini kita langsung klik enter atau ngeklik tombol search. Nah, di sini sudah terlihat hasil yang ditampilkan adalah 30.000 lebih. Jadi, setelah saya mengembangkan kata keyword jadi digital reading and resources, hasil yang ditampilkan adalah lebih dari 30.000. Terkadang sulit bagi kita untuk menemukan hasil pencarian yang sesuai, sehingga kita perlu untuk mengembangkan lebih luas lagi keyword yang kita miliki agar mesin pencari dapat mendapat referensi hasil pencarian yang lebih banyak lagi. Untuk itu, saya mengembangkan keyword yang lebih luas dengan menemukan kata yang disusun dengan menggunakan tabel pemetaan alternatif query seperti ini. Keyword yang telah dimiliki sebelumnya kemudian dapat diformulasikan dengan pemetaan alternatif keyword. Alternatif keyword ini disusun dengan mencari sinonim dari keyword yang terpilih melalui thesaurus, serta mencari kata yang memiliki hubungan keterkaitan kata yang lebih luas dari bidang keyword yang sudah dipilih tadi. Sebagai contoh, pada keyword pertama saya, yaitu digital resources, mempunyai sinonim dengan electronic resources. Kemudian, pada keyword yang kedua, yaitu digital reading, mempunyai sinonim dengan digital literacy. Nah, pengembangan keywords melalui sinonim ini dapat kita jadikan sebagai alternatif satu atau pertama dari keyword awal yang dipilih tadi. Karena saya sudah mencari alternatif keyword melalui sinonim kata,
Maka yang selanjutnya, saya akan mencoba mencari alternatif keyword dengan memilih kata yang memiliki hubungan keterkaitan yang lebih luas. Bisa dilihat di sini saya mengasosiasikan kata library assets sebagai kata yang memiliki hubungan keterkaitan yang lebih luas dari bidang digital reading. Lalu pada keyword yang kedua, saya mengasosiasikan kata computer literacy sebagai kata yang memiliki hubungan keterkaitan yang lebih luas dari bidang digital reading. Nah, untuk pengembangan keywords melalui pencarian hubungan keterkaitan kata yang lebih luas ini dapat kita jadikan sebagai alternatif yang kedua. Melalui pemetaan alternatif query ini, kita dapat memformulasikan keyword yang kita miliki agar hasil pencarian kita bisa diperluas, sehingga tidak hanya berfokus pada keyword yang itu saja. Jadi ketika kita ingin mencari alternatif pencarian yang lebih luas, kita bisa langsung memasukkan alternatif keyword 1 dan juga alternatif keyword 2, atau jika ingin lebih juga tidak masalah. Untuk contohnya tadi, kita sudah mencoba melakukan pencarian dengan keyword awal yaitu digital reading and resources. Lalu ketika saya ingin menelusuri informasi yang lebih luas dan bervariasi lagi, maka saya akan menggunakan alternatif keyword 1 yaitu electronic resources dan digital literacy. Jadi nanti bisa diganti di sini. Misalnya tadi alternatif keyword satunya itu adalah electronic resources. Begitu pula dengan yang selanjutnya, saya akan menggunakan keyword library assets dan computer literacy sebagai alternatif keyword yang kedua. Memformulasikan keyword atau kata kunci ini juga dapat dilakukan dengan mengkombinasikan dari pemetaan alternatif kata kunci yang diselangkan satu sama lain. Jadi kita bisa bebas mau menggabungkan keyword seperti apapun sampai kita mendapatkan hasil penelusuran informasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan pencarian dengan menggunakan model pencarian yang berbeda, yaitu dengan melalui Advanced Search. Klik pada fitur Advanced Search yang terdapat pada sisi kanan search box. Nah, setelah kita masuk ke dalam fitur Advanced Search, pada bagian yang paling atas merupakan tipe konten yang dapat kita pilih untuk penelusuran informasi kita. Kita dapat memilih salah satu atau lebih dari tipe konten yang kita inginkan yang nantinya akan disajikan. Nah, di sini saya tetap memilih all emerald content karena saya ingin informasinya disajikan dalam sebuah bentuk konten. Selanjutnya pada kolom pencarian kita ketikkan keyword pertama yang kita miliki tadi yaitu digital reading. Nah, kemudian pada saat memasukkan keyword, jangan lupa untuk selalu menambahkan tanda kutip di antara keyword yang kita inginkan, agar nanti hasil pencarian yang keluar akan sama seperti kata yang dimasukkan. Kemudian kita biarkan kolom keywordnya berada di kategori all fields, yang berarti kita dapat menemukan istilah pencarian dengan mudah di segala bidang manapun. Nah, setelah memasukkan keyword yang pertama, kita klik tombol Add Row yang terdapat di bawah kolom pencarian untuk menambahkan keyword tambahan. Di sini kita akan menggunakan Access Boolean Search N ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya kita masukkan keyword tambahannya. Di sini saya akan menggantikan resources. Ingat untuk tidak lupa memasukkan tanda kutip di antara keywordnya. Nah, di sini juga saya tetap biarkan kolom pencariannya all fields ya teman-teman. Kita dapat mempersempit pencarian lebih lanjut berdasarkan rentang tanggalnya. Jadi saya akan mencoba untuk mencari informasi dengan rentang tanggal 10 tahun terakhir. Jadi ini saya isi kolom from dengan tahun 2012. Kemudian kolom to dengan tahun 2022. Selanjutnya kita pastikan bahwa pencarian yang kita lakukan adalah untuk all content. Ini all content-nya atau mencakup seluruh konten informasi yang ada di portal jurnal ini pada kolom access type. Ketika semuanya sudah terisi dengan benar, kita klik tombol search yang berada di bawah ini untuk memulai pencarian. Nah, kemudian inilah tampilan dari hasil pencarian berdasarkan keyword yang sudah saya masukkan pada advanced search sebelumnya. Dapat dilihat bahwa hasil pencarian terhadap query atau keyword yang dimasukkan berjumlah 111 recall.
Ini berarti hasil pencarian menjadi lebih sempit dan akurat karena tadi kita mencoba melakukan pencarian secara lebih spesifik dengan model Advanced Search. Selain itu, kita juga dapat menyimpan pencarian kita apabila kita melakukan pencarian dengan Advanced Search. Agar pencarian melalui Advanced Search kita dapat disimpan, maka kita perlu login terlebih dahulu ke akun Emerald kita. Nah, jadi di sini kita login dulu menggunakan email. Apabila teman-teman belum memilikinya, teman-teman dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah kita berhasil login ke akun Emerald kita, maka kita dapat melihat fitur Save the Search berdampingan dengan fitur Advanced Search yang terletak pada pojok kanan atas laman portal jurnal. Nah, klik untuk memilih. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman yang berisi daftar seluruh pencarian yang disimpan sebelumnya. Nah, pencarian tadi yang kita lakukan sudah tersimpan ke dalam halaman ini dalam bentuk tautan atau link. Jadi, tautan atau link ini merupakan pencarian yang sudah tersimpan sebelumnya yang dapat kita akses kembali sewaktu-waktu. Pencarian atau penelusuran informasi menggunakan dua model penelusuran yang berbeda tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama, menggunakan basic search. Model penelusuran ini mudah untuk digunakan. Hanya dengan memasukkan keywords yang ingin dicari pada search box, lalu tekan enter, akan terlihat ada banyak hasil yang terpanggil berupa recall. Dan kita dapat memilih dokumen yang sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Di dalam basic search ini, dari keywords yang tadi saya tentukan, terdapat lebih dari 30.000 recall yang terpanggil. Dan yang kedua, menggunakan advanced search. Model penelusuran ini memudahkan kita dalam mencari dokumen dengan menggunakan filter-filter yang disediakan, sehingga kita mendapatkan dokumen yang kita inginkan seperti berdasarkan rentang tahun, access type, ataupun dokumen type. Tentu saja, recall maupun precision dari kedua model penelusuran tersebut akan berbeda jumlahnya. Di dalam advanced search, dari keywords yang sudah saya tentukan tadi, terdapat sekitar 111 recall yang terpanggil. Perbedaan menggunakan basic search dan juga advanced search ini adalah ketika kita menggunakan basic search. Pada basic search akan didapatkan lebih banyak recall dan akan cukup menyulitkan kita dalam mendapatkan presisi karena pilihan dokumennya sangat banyak. Berbeda dengan advanced search, kita akan mendapatkan recall tak sebanyak dengan menggunakan basic search, tetapi kita akan mendapatkan dokumen yang presisi, yang lebih akurat dan spesifik. Kita juga dapat mempersingkat waktu karena penelusuran tersebut lebih efektif dan juga lebih efisien. Kembali ke penelusuran, setelah mengklik search, maka akan ditampilkan hasil-hasil yang terpanggil dari keyword yang kita masukkan tadi. Nah, kita bisa memilih dokumen mana yang kita butuhkan dengan melakukan seleksi penelusuran informasi terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita akan memilih informasi mana yang dirasa sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Langkah gampang dalam tahap pertama ini bisa kita lakukan dengan membaca judul informasinya. Nah, misalnya di sini saya memilih artikel yang berjudul Explosion of Digital Resources and its Effects on the Development of Digital Reading Culture in Africa, yang disusun oleh Asma Boamri, Frederick Otike, dan Agnes Baratne Hajdu. Nah, dapat dilihat di sini sudah tersedia fitur Actionable Result yang memiliki opsi View Summary and Detail yang terletak pada bagian bawah judul dan penyusun artikel untuk melihat rangkuman dan juga detail dari dokumen. Kemudian ada opsi untuk membaca konten melalui HTML dan juga PDF. Kemudian ada opsi Reprints and Permissions. Dan ada juga opsi untuk melihat seberapa banyak dokumen tersebut diunduh yang terdapat pada opsi Downloads. Agar mengetahui apakah artikel ini relevan dengan penelusuran informasi yang kita butuhkan, kita akan menyeleksi informasi yang ada dengan membaca bagian abstraknya terlebih dahulu. Caranya yaitu klik pada View Summary and Detail. Nah, lalu akan terlihat bagian abstrak maupun details dari dokumen tersebut. Jadi dengan membaca abstraknya, maka kita akan dapat mengetahui gambaran tentang isi dokumen tersebut apakah sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak. Bisa juga dengan mengklik ini.
dan langsung membaca ke dalam bagian ini. Lalu, jika kita ingin membaca dokumen secara keseluruhan lebih lanjut, kita bisa langsung mengeklik bagian ikon PDF dan akan ditampilkan dokumen tersebut dengan bentuk PDF secara utuh. Nah, dan dari tampilan PDF ini juga, kita dapat langsung mengunduh dokumennya jika dokumen ini kita rasa sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Caranya adalah dengan mengeklik icon download di sini yang berbentuk tanda panah ke bawah. Kemudian kita klik untuk mendownload dokumen tersebut. Nah, di sini dokumennya sudah selesai di-download, yang menandakan bahwa dokumen ini berhasil diunduh. Sebagai opsi tambahan, jangan lupa untuk mengganti nama file artikel yang telah diunduh tadi dengan nama judul artikel dan juga nama penulisnya, agar kita tidak kesusahan ketika mencari kembali file tersebut di kemudian hari. Dengan ini, maka dokumen dari hasil penelusuran informasi yang kita butuhkan sudah siap kita akses dan gunakan untuk menjadi bahan atau sumber bacaan dan juga referensi bagi tugas jurnal kita maupun keperluan ilmiah lainnya. Jika bicara soal efektivitas dan efisiensi penelusuran, maka kita berbicara tentang recall dan precision. Recall adalah kumpulan informasi atau dokumen-dokumen yang berhasil dipanggil oleh sistem temu balik informasi itu sendiri. Sedangkan precision adalah kumpulan informasi atau dokumen-dokumen yang berhasil dipanggil oleh sistem temu balik informasi dan memiliki ketepatan atau relevan dengan query yang ditentukan oleh pengguna kebutuhan informasi. Pada portal Emerald, kita bisa melakukan desain pencarian menggunakan basic search serta memanfaatkan faceted navigation dan advanced search. Namun, untuk pencarian browse dengan desain pencarian federated search tidak bisa digunakan di jurnal Emerald Insight karena Emerald Insight hanya menampilkan hasil yang ada pada database sendiri. Jika menggunakan basic search, kita bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Akan tetapi, hasil yang diberikan sangat banyak. Sedangkan jika kita menggunakan advanced search, kita bisa mendapatkan hasil informasi yang lebih akurat dengan mempersempit query yang ada. Tetapi memakan waktu yang lama dan harus memiliki keahlian di dalam mencari query yang diinginkan. Melalui query yang sudah saya masukkan tadi pada saat melakukan penelusuran informasi, saya kurang mendukung jika hanya berdasarkan pada portal jurnal Emerald saja sebagai referensi bagi kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Sebaiknya, selain menggunakan portal Emerald ini, disarankan mengakses portal-portal yang lain agar bisa mendapatkan lebih banyak data-data dan juga informasi. Dari penjelasan dan praktek yang telah dipaparkan tadi, dapat diketahui jika dalam prakteknya, jurnal Emerald memiliki opsi pencarian yaitu basic search dan juga advanced search. Penggunaan basic search dapat digunakan untuk mencari query atau keyword secara cepat. Tetapi kemungkinan akan terlalu banyak opsi recall yang muncul dan hasil presisi menjadi kurang spesifik. Dengan keadaan tersebut, advanced search dapat dimanfaatkan untuk mencari hasil recall dan presisi menjadi lebih relevan dengan query yang dimasukkan. Pemanfaatan advanced search mungkin sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan basic search yang hanya tinggal memasukkan query atau keywordsnya saja. Untuk lebih memaksimalkan hasil recall dan presisi, selain dengan basic search dan advanced search, juga bisa dengan memasukkan query atau keywords secara lebih spesifik. Query yang lebih spesifik akan memunculkan hasil recall dan presisi menjadi relevan dan efektif. Dalam jurnal Emerald juga memungkinkan hasil pencarian seperti buku, jurnal, studi kasus, dan yang lain-lainnya. Baik teman-teman, sekian dari apa yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal Emerald. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Dan mohon maaf apabila saya masih terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Sampai jumpa!